warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam adik-adik. Halo, perkenalkan, nama kakak Kak Sekar. Di sini juga ada teman-teman kakak loh yang akan menemani adik-adik dalam video ini, yaitu Kak Zahra, lalu ada Kak Dipta, dan yang terakhir adalah Kak Syifa. Oke adik-adik, jika kita sudah saling mengenal, artinya adik-adik juga sudah siap untuk berpetualang dalam video ini. Tahukah kalian bahwa setiap pulau di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing? Nah, kali ini kakak akan mengajak adik-adik berpetualang ke Pulau Kalimantan untuk mengenal dan mengetahui rumah adat apa aja sih yang ada di Pulau Kalimantan. Yuk berpetualang ke Pulau Kalimantan. Rumah adat Bubungan Tinggi dari Kalimantan Selatan. Rumah Bubungan Tinggi sudah digunakan oleh masyarakat suku Banjar sejak abad ke-16 Masehi. Rumah adat ini memiliki bagian ruangannya tersendiri loh, di antaranya pelatar atau pendopo atau teras, merupakan ruangan depan setelah melewati anak tangga. Apabila dilengkapi pagar, pelatar disebut dengan nama pamedangan. Kemudian, pacitra merupakan ruangan transisi yang terbagi dua ruangan, yaitu pacitra dalam dan luar. Ruangan ini berfungsi untuk menyimpan alat-alat pertanian dan alat tangkap ikan dan pertukangan. Kemudian, penampi kacil merupakan area ruang tamu atau ruangan yang berada setelah masuk melalui pintu depan. Kemudian, penampik tengah adalah ruangan tengah yang memiliki luas lebih besar dari penampik kecil. Kemudian, penampik besar atau ambin sayup adalah ruangan yang menghadap ke dinding tengah. Kemudian, palindangan atau ambin dalam adalah ruangan yang terletak di bagian dalam rumah. Terdapat 8 tiang besar di dalam palindangan untuk penyangga atau menyokong rumah adat. Kemudian, penampik dalam adalah ruangan dengan ukuran yang cukup luas dengan permukaan lantai yang lebih rendah daripada lantai palindangan. Kemudian, ruangan terakhir adalah padapuran atau padu. Padapuran dibagi menjadi ruang tempat memasak, mengeringkan kayu, dan mencuci piring. Kemudian, arsitektur rumah Bubungan Tinggi berisi ornamen-ornamen yang bernilai Islami. Berikut beberapa di antaranya. Untuk penjelasannya, adik-adik bisa pause video ini terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita akan berkunjung ke Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat memiliki rumah adat yang bernama Rumah Radak. Rumah adat Radak dihuni oleh puluhan kepala keluarga. Rumah adat ini adalah rumah adat terpanjang karena bisa mencapai 300 meter loh. Dengan panjangnya tersebut, rumah adat ini bisa dihuni oleh sekitar 60 kepala keluarga. Rumah Radak tak hanya dikenal sebagai rumah adat terpanjang, tapi juga tertinggi dengan ketinggian tak umum, sebab mencapai 3-7 meter sebagai bentuk antisipasi banjir dan menghindari bahaya binatang buas. Atapnya berbentuk pelana panjang. Pada area pelataran rumah digunakan sebagai jalur lalu lintas penghubung antara kamar satu dengan yang lainnya. Keunikan lain dari rumah adat khas Kalimantan Barat ini adalah pada jumlah anak tangganya yang ganjil dan bentuk melebar di bagian depan rumahnya. Selanjutnya adalah bagian-bagian rumah. Rumah adat ini terbagi ke dalam 4 bagian utama. Di antaranya adalah yang pertama adalah pantai, bagian depan rumah yang dijadikan sebagai teras. Selanjutnya adalah uaknik, bagian belakang rumah yang kerap difungsikan sebagai dapur. Kemudian ada samik yang kerap digunakan sebagai ruang tamu sekaligus ruang keluarga ataupun dijadikan sebagai tempat musyawarah adat. Dan yang terakhir adalah bilik yang merupakan kamar tidur bagi penghuni rumah. Nah, selanjutnya kita akan mengunjungi Kalimantan Timur. Rumah adat Kalimantan Timur yang paling dikenal adalah Rumah Lamin. Rumah adat Kalimantan Timur tersebut merupakan rumah asli dari suku Dayak Keyang. Pada tahun 1967, rumah tradisional tersebut ditetapkan sebagai rumah adat Kalimantan Timur oleh pemerintah. Bentuk badan rumahnya merupakan persegi panjang, atapnya dibuat miring sekitar 45 derajat di bagian kanan dan kiri dengan bahan pembuat atapnya adalah daun nipah atau kulit kayu sungkai. Di dalam rumah adat Lamin biasanya terdapat 2-3 kepala keluarga. Nah, terdapat ciri khas dari rumah adat di Kalimantan Timur ini, yakni dibuat dengan kayu berkualitas asal Kalimantan, rumahnya berbentuk rumah panggung dengan kolong rumah, memiliki anak tangga di pintu masuk, dan memiliki hiasan dan warna yang beragam serta indah. Begitulah penjelasan mengenai rumah adat Kalimantan Timur ini. Berikutnya masih ada lagi rumah adat Kalimantan yang lain. Disimak ya! Selanjutnya, yuk kita mengenal rumah adat dari Kalimantan Tengah, yaitu rumah adat Betang. Rumah Betang sendiri banyak tersebar di daerah hulu sungai. Pada suku Dayak tertentu, rumah adat yang memanjang di bagian hulunya haruslah searah dengan matahari terbit, dan sebelah hilirnya ke arah matahari terbenam seperti rumah Betang. Itu semua dijadikan sebagai simbol kerja keras, di mana masyarakat bertahan hidup dimulai dari matahari terbit dan pulang ke rumah di saat matahari terbenam.
Rumah betang telah menjadi simbol yang kokoh dari kehidupan masyarakat Dayak. Dengan mendiami rumah betang dan menjalani segala proses kehidupan di tempat tersebut, masyarakat Dayak menunjukkan bahwa mereka memiliki naluri untuk selalu hidup bersama dan berdampingan dengan warga masyarakat lainnya. Mereka mencintai kedamaian, sehingga mereka berusaha keras untuk mempertahankan tradisi rumah betang ini. Budaya rumah betang merupakan cerminan mengenai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari orang Dayak. Di dalam rumah betang, setiap kehidupan individu masyarakat secara sistematis diatur dalam hukum adat. Rumah adat betang juga memiliki banyak keunikan loh. Bisa adik-adik pause ya untuk melihat keunikan rumah betang itu sendiri. Selanjutnya, yuk kita jalan-jalan ke Kalimantan Utara bersama Kak Dipta. Oke adik-adik, sekarang kita menuju ke bagian terakhir provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Utara. Kalimantan Utara memiliki rumah adat yang disebut dengan rumah baloi atau baloi mayo, yang mana rumah adat ini merupakan rumah adat dari suku Tidung dengan arsitektur yang unik. Kesan modern dari rumah baloi ini diperkirakan juga diperoleh dari pengaruh rumah adat milik Kalimantan Timur loh, yaitu rumah Lamin. Rumah baloi memiliki filosofi yang menggambarkan kehidupan masyarakat mereka. Pada bagian dinding juga terdapat ukiran-ukiran tentang kearifan lokal yang ada di daerah pesisir. Desain yang digunakan pada rumah baloi ini adalah rumah panggung, dengan ambir kiri, tengah, kanan, dan lamin dalam sebagai bagian dari rumah baloi. Itulah keunikan atau ciri khas dari rumah adat baloi khas Kalimantan Utara. Nah, itu dia adik-adik rumah adat yang berada di Pulau Kalimantan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi.